Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sinau Tekno. Setelah sekian lama saya tidak mengupload sebuah video tutorial maupun informasi yang berkaitan dengan teknologi. Baik, kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bahwasanya waktu itu setelah saya install Windows 10 di komputer saya maupun di laptop saya, dan saya mau mengakses server yang ada di kantor saya. Nah, waktu itu saya menemui kendala atau menemui sebuah pesan error ya. Pesan errornya yaitu Windows cannot access IP server saya. Nah, dengan error kode 0x8004.005. Nah, waktu saya sempat agak bingung sih, kenapa kok saya tidak bisa mengakses server saya, padahal komputer yang lama sudah saya install maupun laptop yang ada di sekitar tempat kerja saya ini bisa saja untuk mengakses server tersebut. Bahkan saya kira ini masalah hanya di Windows 10, dan di Windows 7 dan Windows 8 itu aman-aman saja. Nah, kemarin itu saya sempat install komputer saya dan laptop, kebetulan ada dua ya. Itu saat saya mau mengakses server, maka muncul peringatan atau error seperti itu. Nah, saya sempat mencari beberapa referensi maupun mencari tutorial yang itu hampir, saya katakan saya membaca itu kurang lebih hampir 80% itu gagal semua. Nah, setelah itu saya teliti, saya perhatikan betul, bahkan sampai saya masuk mengikuti tutorial itu, masuk ke registry editor, masuk ke CMD administrator, itu pun tidak bisa. Nah, setelah itu saya menemukan satu solusi, yaitu kita harus mengaktifkan server atau protokol 10 atau protokol SMB 10 di Windows Feature Windows 10. Untuk meyakinkan lagi, kita akan mengecek, bahkan kita akan mau mengeping dan kita mengakses server melalui web browser, karena server yang saya gunakan kebetulan menggunakan server open source, menggunakan server FreeNAS. Nah, kita akan mencoba untuk mengeping IP yang digunakan oleh server 192.168.88.2. Nah, di situ jelas terlihat bahwasanya server yang saya gunakan itu bisa kita ping atau kita bisa panggil gitu ya. Jadi tidak masalah dong seharusnya. Sekali lagi kita akan mengecek melalui web browser untuk meyakinkan. Kita akan buka langsung server. Nah, di sini jelas bahwasanya itu server kita bisa mengakses dan server juga bisa kita ping. Dengan kata lain, server tidak masalah harusnya ya, dari segi jaringan atau mungkin dari segi hidup atau tidak, jelas server hidup gitu kan. Tapi kenapa kita tidak bisa mengakses gitu? Nah, langsung saja ke caranya. Kita langsung masuk ke Windows Feature on atau off ya. Kita akan mengaktifkan di sini. Di sini kita akan mengaktifkan protokol SMB 1.0 ya, maupun dari segi otomatisnya maupun klien maupun dari segi servernya. Nah, kenapa kita harus mengaktifkan ini gitu kan? Kenapa? Kan pertanyaan seperti itu. Ternyata itu yang saya gunakan atau server yang saya gunakan, FreeNAS yang saya gunakan itu ternyata ternyata server yang saya gunakan itu masih menggunakan protokol SMB 1.0, dan itu sudah tidak disupport Windows 10 semenjak 2014 waktu itu ya. Saya sempat membaca artikelnya di Microsoft itu, ternyata Windows 10 mulai tahun 2014 itu tidak mengaktifkan atau tidak memberikan fitur SMB 1.0, protokol SMB 1.0. Dengan kata lain, server yang saya gunakan masih menggunakan server atau masih menggunakan protokol SMB 1.0, dan itu riskan dan itu sebenarnya bahaya itu, dan harus saya update kan. Nah, oke. Kali ini saya akan
Jadi saya hanya membahas untuk problemnya aja, untuk troubleshooting. Kali ini saya membahas untuk troubleshootingnya saja, bukan untuk perbaiki atau mengupgrade servernya, itu nanti aja. Oke. Kita langsung saja mengaktifkan SMB CIF automatic removal maupun klien dan server. Oke, kita akan coba. Sebelumnya kita untuk memastikan, kita cek lagi apa kita bisa mengakses server. Ternyata tetap tidak bisa walaupun kita klik diagnosa ya. Di sini kan untuk mengidentifikasi jaringan atau problem jaringan, klik diagnosa. Oke, saya klik diagnosa ya. Apakah dia berpengaruh ataupun tidak? Oke, nyatanya tidak berpengaruh kan. Nah, langsung saja lah kita mengaktifkan Windows. Di Windows Viator mengaktifkan protokol SMB 1.0 dan kita harus mencentang semua. Oke, setelah itu kita klik OK, apply. Nah, jadi di sini harus komputer harus di restart dulu, maka saya akan merekam melalui handphone saya. Oke, saya rekam menggunakan handphone saya. Kita klik restart. Ya, kita klik restart. Kita tunggu. Hingga komputer menyala ya. Kita cek apakah setelah kita mengaktifkan protokol SMB 1.0 itu akan mempengaruhi akses untuk mengakses ke server. Oke, sebelumnya saya akan merekord dulu. Oke, saya matikan yang ada di handphone saya matikan dulu ya. Baik, langsung saja kita mengakses server setelah kita mengaktifkan protokol SMB 1.0 dan hasilnya kita bisa mengakses server tersebut. Nah kan, jadi masalahnya itu sebetulnya bukan di Windowsnya, yang problemnya itu bukan di Windowsnya, kan, tetapi problem itu ada di server saya sendiri ya. Jadi untuk langkah selanjutnya itu memang harus server kita yang mesti di upgrade dan apa namanya, itu tidak aman gitu kan, itu kurang aman. Dan kalian bisa mengakses di 0x8. Nah, ini dia artikel rujukan saya nih dari Microsoftnya langsung. Jadi kalian bisa membaca ya di sini kenapa hal tadi bisa terjadi. Ya, ini kebetulan ada penanya juga yang namanya Konekor. Ya, can connect to network share get error 0x8 bla 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 bla. I do this with typing. Nggak tahu, saya kurang pinter bahasa Inggris ya. Ini servernya si Konekor ya, dia tidak bisa mengakses server tersebut dan keluar ini peringatan atau errornya seperti ini ya, sama seperti di komputer saya tadi kan. Nah, text spelling bla 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 ya kan. Nah, di sini langsung dijawab oleh moderatornya tahun 2015. Tadi baru 2 tahunan ya. Fix untuk mengfixkan itu, klik control panel, program and Viator, klik turn Windows Viator on atau off, left hand side ya, pilih si sebelah kiri, scroll ke bawah untuk mencari SMB 1.0. Saya support, klik client automatic server ya kan. Note SMB 1.0 kita harus mengupgrade server kita, jadi bukan masalah di Windowsnya ya. Ini ada notes lagi dari moderatornya,
please SMB v1 protocol is not installed by default in Windows 10 v1.9 or later. Jadi Windows 10 itu sudah tidak menginstal protokol tersebut ya, semenjak ini mempublikasikan semenjak 2014 ya. Jadi saya juga baru tahu ternyata masalah itu ada di server kita yang kurang update gitu ya. Oke, baik, saya kira itu sharing tutorial atau informasi yang semoga bermanfaat untuk kalian semua dan tentunya untuk saya sendiri. Jadi saya tidak bingung lagi ya, ini masalah di apa gitu. Nah, apalagi kalian yang sebagai IT support maupun IT network gitu ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.